Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang sifatnya relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapannya diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, pada pertemuan kali ini, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa para lulusan SMA tidak akan direkrut menjadi P3K. Tapi di sini satu informasi yang mana untuk lulusan SMA maka seleksi P3K 2023 itu ada peluang. Informasi barunya itu terbuka untuk lulusan SMA. Pemerintah Kota Jambi membuka seleksi P3K 2023 dengan 2.928 formasi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hanya berlaku di Jambi? Apakah tidak berlaku di daerah kabupaten, kota, dan provinsi lain? Maka cek daerahnya masing-masing Bapak Ibu dan simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi mengenai harapan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan kualifikasi akademik lulusan SMA. Nah, di sini disampaikan bahwa pemerintah kota Pemkot Jambi akan membuka formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Menariknya, pemerintah Kota Jambi juga akan membuka 90 formasi P3K bagi lulusan SMA. Wali Kota Jambi, Sarif Fasa, mengatakan bahwa 90 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tersebut dikhususkan untuk pemadam kebakaran. Tapi ini adalah benar memang lulusan SMA atau kualifikasi akademiknya tamat SMA. Formasi tenaga teknis mendapatkan alokasi 665 formasi dan formasi untuk lulusan SMA masuk dalam kategori tenaga teknis. Sedangkan untuk formasi lain syaratnya harus lulusan diploma 3 atau strata 1. Bukan seperti pada formasi pemadam kebakaran, kemudian hal lainnya yang membutuhkan kualifikasi akademik boleh dengan hanya tamatan SMA. Pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini, pemerintah Kota Jambi mendapatkan alokasi sebanyak 2.928 formasi. Itu untuk Kota Jambi. Kemudian, ada pun rinciannya. Tenaga guru ada 1.274 formasi, tenaga kesehatan 989 formasi, dan tenaga teknis 665 formasi. Jadi seperti tangga nada ini Bapak Ibu ya. Ini untuk guru lebih besar atau lebih banyak formasinya, kemudian tenaga kesehatan sedikit menurun dari formasi guru, dan untuk tenaga honorer teknis juga menurun dari jumlah honorer tenaga kesehatan. Jadi itulah jumlah honorer yang diperkenankan untuk direkrut di Jambi pada tahun 2023 ada sebanyak 2.928 formasi. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K 2023 pemerintah Kota Jambi akan dibuka
pada bulan September 2023 tahun ini. Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh peserta seleksi P3K yaitu memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama. Artinya memiliki pengalaman 3 tahun, minimal 3 tahun di formasi yang dilamar. Yang artinya seleksi P3K 2023 ini secara khusus diprioritaskan kepada tenaga honorer pemerintah Kota Jambi yang selama ini telah mengabdi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini memang untuk mengakomodir penerimaan tenaga honorer. Ini kata Sarif Fasa dikutip Klik Pendidikan dari Antara pada 1 September 2023. Wali Kota Jambi juga mengingatkan kepada pejabat setempat untuk tidak terlibat dalam tindakan kecurangan selama proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kecurangan ini dapat berupa menerima suap atau memberikan janji kelulusan kepada honorer. Tentunya ini suatu hal yang tidak diindahkan Bapak Ibu ya, dan tidak perlu digubris. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang sifatnya menyesatkan dan melakukan satu kecurangan, ini tipenya adalah penipuan yang memberi jaminan kelulusan, namun tujuannya adalah material atau ingin mendapatkan uang dari jeri lelah honorer. Jadi Bapak Ibu honorer, hati-hati dengan janji-janji manis dari para calo yang menjanjikan kelulusan untuk menjadi ASN. Itu jangan dipercaya, selain daripada upaya sendiri untuk mengikuti jalur dan prosedur yang benar, itulah yang menentukan langkah Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi proses seleksi P3K ini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, dan wali kota berharap pegawai honorer yang telah lama bekerja di Pemkot Jambi dapat mengambil peluang untuk menjadi P3K secara adil. Jadi kecurangan ini dapat berupa menerima suap atau memberikan janji kelulusan kepada honorer. Proses seleksi P3K ini dilakukan dengan CAT atau Computer Assisted Test. Selain itu, FASA juga menekankan agar peserta seleksi P3K tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan untuk memastikan kelulusan. Karena memang itu tidak ada jaminan dan bila ada korban itu adalah kelalaian sendiri setelah diinformasikan terkait dengan hal tersebut. Hal tersebut dapat mengarah pada praktik korupsi atau nepotisme yang merugikan integritas sistem seleksi. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.